Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Kusuma, semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali kasus yang telah saya buat, yaitu kasus tindak pidana penyertaan, dalneming, dan perbarengan atau gabungan tindak pidana atau samenlup atau konkursus. Pada pembahasan kasus ini, keterikatan kasus ini yaitu dengan bab 5 tentang penyertaan. Pengertian atau istilah tentang penyertaan yaitu disebut turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, dalneming, complicity, participation, dan penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Pengaturan penyertaan secara umum ada di buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Untuk secara khusus tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Bentuk penyertaan yang berkaitan dengan kasus ini yaitu turut serta melakukan atau Gijdigheid medeplegen. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau mendepleger ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Selanjutnya kasus ini berkaitan juga dengan bab 6 tentang perbarengan. Pengertian atau definisi dari perbarengan dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan bahwa yang ke-1, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau tetap. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Pengaturan perbarengan diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Nah, selanjutnya yaitu kronologi kasus. Kronologi kasus ini saya buat pada suatu hari di tanggal 12 Oktober 2023 ada kejadian bejat dari 3 pemuda yang memerkosa seorang perempuan yang berusia 22 tahun. Awal mula kejadian tersebut, 3 pemuda yang berinisial TF, WD, dan RK sedang nongkrong di jalan. Seketika itu, ketiga pelaku melihat korban yang berinisial ND baru pulang kerja di malam hari. Korban tersebut adalah pekerja pabrik yang merantau dari luar kota dan kebetulan korban menyewa kos di daerah tersebut. Pada saat itu, ketiga pelaku mengikuti korban sampai ke depan gerbang kos. Setelah itu, pelaku yang berinisial TF mengajak kepada kedua pelaku yang berinisial WD dan RK untuk melakukan pemerkosaan terhadap ND. Ketiga pemuda tersebut memanfaatkan waktu di malam hari dengan menyelundup ke kamar kos korban. Dan pada saat itu, orang-orang yang berada di kosan tersebut memang kosong. Ketiga pemuda itu melakukan aksi dengan mendobrak pintu kos korban dengan keadaan terkunci. Kemudian ketiga pemuda tersebut aksi bejatnya yang dengan memerkosa secara bergiliran. Yang pertama melakukan pemerkosaan yaitu pelaku yang berinisial TF, dan pelaku yang berinisial WD dan RK menunggu di depan pintu dengan menjaga keamanan di lokasi tersebut. Selanjutnya, pelaku berinisial RK melakukan aksi bejatnya setelah pelaku berinisial TF sudah puas melakukan aksi pemerkosaan tersebut. Korban sempat melakukan perlawanan terhadap menggigit tangan dari pelaku yang berinisial RK. Cuman perlawanan tersebut sia-sia karena kalah tenaga oleh pelaku yang berinisial RK. Selanjutnya, giliran pelaku yang berinisial WD melakukan aksi bejatnya secara bergantian. Setelah ketiga tersebut melakukan aksi bejatnya, korban mengalami kecapean dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Ketiga pelaku tersebut mengetahui korban meninggal dunia. Pada waktu itu ketiga pelaku segera mengamankan jasad korban di bawah kasur kosnya dengan menutupi dengan kain spray. Setelah beberapa hari, penjaga kos pun datang untuk memeriksa kos tersebut. Pada waktu itu, penjaga kos mencium bau tak sedap di kamar korban yang berinisial ND tersebut. Pada saat itu, penjaga kos tersebut melihat jasad korban dengan ditutupi kain spray, dan penjaga kos tersebut segera untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk segera melakukan penyidikan
Dan pada akhirnya setelah melakukan penyidikan, ketiga pelaku yang berinisial TF, RK, dan WD tertangkap. Nah, selanjutnya yaitu analisis kasus. Pemerkosaan dapat diartikan yaitu di mana memiliki arti paksa, kuat, gagah, perkasa, sadis. Memperkosa ialah kejadian di mana menggunakan paksaan, rayuan, dan menggunakan kekerasan. Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, perkosaan mempunyai unsur yaitu laki-laki memaksa menggunakan kesadisan bersetubuh menggunakan seseorang perempuan. Maka dari itu ketiga pelaku yang telah melakukan aksi bejatnya mereka mendapatkan 3 tuntutan, yaitu yang ke-1 perusakan properti, pemerkosaan. Dengan demikian, ketiga pelaku dapat dijerat dengan hukuman menurut pasal 406 KUHP tentang penghancuran atau perusakan barang dengan hukuman pidana maksimal 2 tahun, 8 bulan, atau denda paling banyak Rp300. Sanksi pidana tersebut, pelaku pemerkosaan yang mengakibatkan kematian dapat menaruh efek jera bagi pelaku. Berdasarkan kasus yang ini bahwa pelaku melanggar ketentuan pasal 285 dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Pasal 288 Ayat 3 juga mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun. Perhitungan lama masa tahanan terhadap ketiga pelaku yaitu 12 tahun. Ditambah sepertiga dikali 12 sama dengan 16 tahun. Nah, kesimpulannya yaitu dengan demikian bahwa kasus ini yaitu menggunakan teori keterikatan antara penyertaan dengan perbarengan. Penyertaan di atas yaitu salah satu pelaku mengajak kepada kedua pelaku untuk melakukan tindakan bejat dan kedua pelaku tersebut ikut serta melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian untuk perbarengan tersebut yaitu ketiga pelaku melakukan perusakan properti, pemerkosaan sehingga korban menyebabkan mati. Hal ini dapat dilihat dari teori buku 1 bab 6 KUHP tentang perbarengan yaitu seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana yang dilanggar atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana. Sekian review kronologi kasus dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.